terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Seperti drama Korea dan sinetron. Ya, ini yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyinggung kondisi politik tanah air menjelang pemilu 2024. Padahal menurut Jokowi, pertarungan Pilpres harus diisi dengan gagasan dan ide, bukan adu perasaan. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Jokowi menyampaikan hal itu dalam sambutannya di hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar di kantor DPP Golkar. Partai berlogo pohon beringin inilah yang pertama kalinya mengusung putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk jadi cawapres Prabowo Subianto. Padahal saat itu, Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP. Hingga saat ini pun status keanggotaan Gibran di PDIP masih jadi tanda tanya. Lantas, siapa yang disinggung Joko Widodo soal politik bak drama Korea ini? Tim Liputan, Kompas TV. Joko Widodo sebut situasi politik tanah air bak drama Korea atau drakor. Lantas siapa yang disinggung oleh Joko Widodo soal politik yang seperti drama Korea ini? Kita ulas bersama dengan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Salam sehat, Yasir. Jadi menurut Prof, siapa ini yang disindir terkait dengan politik tanah air bak drama? Saya kira ini lebih baik direfleksi buat kita semua lah. Bahwa saya bukannya pesimis ya, berharap misalnya bahwa politik yang bukan dramaturgi itu berarti kan sebenarnya substansinya gak begitu penting gitu loh. Justru drama gitu, sensasi, apapun namanya, pagelaran dramaturgik lah. Ada yang saling menangis, ada yang saling serang menyerang, dan pokoknya sebuah tontonan lah begitu kira-kira, itu lebih penting dari substansinya. Nah, kenapa begitu? Saya kira jawabannya simple. Semakin satu sistem politik itu tidak substantif, ya, belum sampai kepada tingkat apa yang disebut dalam teori politik itu consolidated demokrasi yang terkonsolidasi berbasis gagasan atau ideologi, ya, di mana nih bisa kita lihat dari tolok ukurnya, misalnya partai kita banyak fragmented, tidak terpolarisasi berbasis ideologi atau strip gagasan atau platform politik yang konsisten, yang ajak, yang yang sudah menjadi aturan main yang jelas gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita berandai-andai, kita partainya 3 dan terkonsolidasi berdasarkan garis ideologi, garis gagasan jelas, dengan sendirinya apa yang diminta Pak Presiden itu muncul. Ayo dong adu gagasan. Nah, dalam sistem politik yang fragmented itu, yang menonjol akhirnya orang atau aktor. Nah, orang atau aktor supaya menarik perhatian, dia akan main drama. Oke, jadi menurut Prof, berharap misalnya politik atau substantif itu agak jauh panggang dari api sebelum sistem ini nggak kita benarin. Jadi kalau sistem itu nggak kuat, orang yang menonjol, figur yang menonjol, figur akan main drama. Nah, makin banyak aktor itu, ya, aktor tersebar, misalnya aktor politik ada 20 orang, misalnya dari 20 partai. Nah, itu kemungkinan dia main drama akan besar. Begitu. Oke, jadi menurut Prof, dengan kondisi perpolitikan saat ini,
Jadi menurut Prof dengan kondisi Ya, perpolitikan saat ini tidak bisa terhindarkan begitu drama-drama, bahkan betul. Jadi Joko kalau Widodo menyebutnya seperti istilahnya, drama Korea begitu. Tidak bisa ya ini terhindarkan ya. kita UUD juga jadinya, bukan ujung-ujungnya duit ini, UUD ujung-ujungnya drama juga. Ujung-ujungnya drama. Kembali lagi, jadi yang disampaikan oleh Joko Widodo ini sindir siapa menurut Prof? Sindir kita semua lah. Jadi Semua, kalau kita semua pelaku mau politisi ya. tobat dari mari sistem kita benahi gitu loh, mulai Mm-mm. dari konsolidasi dulu partai-partai, dibikin dulu menjadi lebih terkonsolidasi berbasis gagasan. Kalau partai itu scatter, fragmented jadi 15, 16, 18 kekuatan yang tercerai berai berdasar tidak jelas garis ideologinya, tidak jelas Mm-mm. juga tidak juga jelas pengelolaannya, partai tidak profesional, dan seluruh keluhan-keluhan kita terhadap ada oligarki lah, ada tidak ada meritokrasi, semua akan bermain drama, Oke. ujung-ujungnya drama begitu. Semua politisi ataupun yang terlibat dalam pemilu ini tanah air ini pasti akan ambil bagian dalam drama. Tapi Yes. menurut Prof sendiri kalau berbicara soal drama atau disebutnya oleh Joko Widodo drama Korea, tentu ada sutradara nih. Nah, yang mengatur semua drama ini. Menurut Prof Hamdi sendiri, adakah orang yang memang yang terlibat di belakang layar sehingga drama politik ini akan terus terjadi di Pilpres kita ini? Ya itu keniscayaan lah ya, misalnya kalau ada orang mengatakan bahwa sesungguhnya politik itu ada latar depan dan latar belakang, ya di belakang itu ada lobby-lobby yang tidak kelihatan, itu sesuatu yang Mm-mm. keniscayaan juga. Tapi maksud saya begini, di tengah sistem yang begini, ya kadang-kadang agak lucu juga orang tuding menuding, oh si aktornya si ini, sutradara besarnya si ini. Jadi saling tuding, padahal dia sutradara juga merangkap pengarah gaya, mungkin merangkap Mm-mm. aktor juga, Mm-mm. menangkap komentator juga. Ya saling tuding menuding aja begitu. Ya. Jadi apa kalau menurut saya sih refleksinya mungkin sampai kapan kita mau begini gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau sistemnya nggak dibenarin ya dibenahi gitu, di mana aktor itu tetap lebih penting gitu. Nah aktor kan kalau diberi panggung, kalau Anda topok-topokin, Mm-mm. ya nanti makin drama dia makin dramatis dia, atau makin mempertunjukkan perilaku drama itu, ya dalam tanda kutip mungkin bisa ugal-ugalan itu, dan masyarakat kita senang juga. Nah, ini hal yang lain lagi ya. Ini Bahwa adalah hal masyarakat lain. kita lebih Tapi senang yang disampaikan oleh Presiden Joko drama Widodo adalah dibanding. baiknya kita dalam pemilu ini adalah adu gagasan, adu ide begitu. Nah, saya Nah, setuju kalau itu, apakah bahwa ini misalnya akan terrealisasi di tengah drama-drama politik yang tadi kita bahas? ya saya melihat memang dalam konteks sekarang kita akan menuju hajat penting ya untuk Mm-mm. kontestasi pilpres ini. Mungkin ya sebisa mungkin walaupun itu nggak janji gitu, drama-drama itu nggak akan muncul gitu, karena mungkin aktor-aktor politik punya kepentingan untuk menghidupkan drama itu. Mungkin sebagian untuk menarik perhatian masyarakat gitu ya, di tengah misalnya gagasannya juga tidak terlalu kuat misalnya. Tapi kita sebagai masyarakat sipil yang rindu melihat bahwa negara ini makin lama makin bagus kualitas demokrasinya, Amin. ajakan presiden tadi ya kita harus dorong bahwa kalau kita bisa teriakin gitu aktor-aktor politik, udahlah kalian nggak usah saling tuding menuding siapa sutradara, siapa aktor, semua saling merangkap kok, semua tuding menuding ini juga aktor kok, ini sutradara juga kok. Lebih baik kita sekarang fokus, misalkan sudah ada 3 pasangan, ya Mm-mm. sudah kemukakanlah gagasannya, mau dibawa kemana negara ini gitu loh ya. Kan sekarang apapun mungkin Indonesia ini ya memang ada kecenderungan mau didramatisir semua. Ya, terakhir Oke. mungkin soal MK ya. Nah hari Mm-mm. ini kan Nah kita ini udah menurut Anda bagian dari drama juga nggak yang selesai lah. disinggung oleh Presiden Joko Widodo ya? Iya, iya. Iya, jadi enggak, ini ada masalah, betul, nggak apa-apa Mm-mm. masalah MK ini. Tapi kita selesaikan dengan secara seelegan mungkin. Kita kurangin soal dramanya, substansinya kita angkat. Oke, tapi maksud saya kita harus melangkah lebih jauh. Kalau ini udah selesai, ya dramatisir tentang ini ya selesaikanlah, sudahilah gitu loh. Kita mau kepada yang lebih gagasan-gagasan, yang lebih substantif, yang lebih Mm-mm. penting untuk keperluan bangsa.
Termasuk Itu soal kalau status konteksnya. Gibran yang masih belum Dengar jelas sekarang. begitu di PDIP. Menurut Anda ini juga bagian dari drama politik jelang Pilpres? Iya, itu juga bagian yang saya bilang tadi, karena sistem kepartaian kita juga tidak kokoh gitu ya, larinya ke drama juga. Coba kalau sistem partai Oke. kita jelas, misalnya Mm-mm. kalau di luar negeri aturannya tidak boleh loncat partai misalnya, ada mekanisme yang jelas, atau kulturnya juga jelas. Kalau orang itu loncat ideologi, masyarakat akan menghukum. Di kita kan enggak. Jadi di tengah hal-hal yang tidak jelas itu, logikanya aktor memang akan bermain gitu loh. Mm. Nah, tinggal nanti kita melihat istilahnya lakonnya lakon apa nih? Protagonis ke, antagonis ke, setengah protagonis ke, Baik. perannya macam-macam gitu. Terakhir Prof, kalau berbicara soal drama, apalagi drama Korea, pasti itu ada endingnya. Menurut Anda, drama politik ini nanti endingnya akan seperti apa? Kalau lihat pengalaman kita itu emang suka drama. Jadi saya agak yakin juga drama ini sampai satu, ending ini bikin lagi drama baru. Gitu aja terus. Biasanya kalau ada event-event besar, dramanya juga besar. Mungkin nanti akan selesai nanti kalau presiden sudah dilantik, dia mulai bekerja. Tapi itu kadang ada dramanya juga itu. Menjelang pengumuman menteri, drama lagi. Begitu memang kita. Baik, jadi memang tidak bisa dipungkiri lah drama-drama politik itu akan terus terjadi sehingga Presiden Joko Widodo mengingatkan ya kepada politisi dan kita semua untuk jangan terbawa drama-drama politik begitu ya. Kita nantikan ya seperti apa dinamika politik yang terjadi ke depannya. Terima kasih Prof. Hamdi Muluk telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Prof. Selamat malam.